Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib insyaallah dilanjut salat isya Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga kesempatan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kenikmatan serta keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci dari semua nikmat iman dan Islam yang kita rasakan adalah la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, yang artinya atau maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak lupa mari kita sampaikan dan berikan salam hormat serta salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, wabil khusus mudah-mudahan kita yang tetap istiqomah di atas iman dan Islam senantiasa mendapat risalah, petunjuk serta syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, sebelum kami menyampaikan materi, ada beberapa maklumat yang perlu diketahui oleh para jamaah sekalian. Dan ini informasi resmi ataupun pengumuman resmi dari Yayasan Masjid Al-Ikhlas, yaitu insya Allah Yayasan Masjid Al-Ikhlas di bidang dakwah dan peribadatan tentunya dalam waktu dekat akan membuat suatu program, yang mana program ini yaitu kursus membaca dan menulis Al-Quranul Karim. Program ini para jamaah sekalian insya Allah akan segera kita laksanakan, segera kita bentuk. Namun sebelum kita jauh melangkah ke sana adalah kami dari pengurus membutuhkan survei kepada para jamaah sekalian. Sejauh mana tingkat keinginan dan juga kepercayaan dari para jamaah sekalian perihal program yang nantinya akan kita laksanakan ini. Karena melihat situasi dan lingkungan kita saat ini masih banyak para jamaah sekalian yang belum bisa membaca dan menulis Al-Quran dengan baik, atau sudah pernah bisa membaca kemudian lupa kan itu, atau juga sudah bisa membaca namun masih terbata-bata kan itu. Nah insya Allah kami dari Yayasan Masjid Al-Ikhlas ini berusaha memberikan fasilitas, yaitu dengan membuat suatu program kursus, yang mana kursus ini yang diniatkan awalnya adalah untuk muslim dewasa hingga usia lanjut kan gitu ya. Kalau anak-anak mungkin sudah ada TPQ kan gitu ya. Jadi program ini khususnya nanti dikhususkan pada muslim dewasa hingga lanjut usia. Nah, sebagaimana yang kami sampaikan tadi di awal para jamaah sekalian, sebelum kita menginjak program itu ataupun melaksanakan program itu, kami perlu melakukan survei kepada para jamaah sekalian. Jadi insya Allah nanti ada
dari kepengurus yang akan membagikan ya selembaran seperti ini, formulir ini nantinya diharapkan para jamaah sekalian bisa mengisi, sehingga dari situ nantinya kita bisa melihat sejauh mana peminat dari para jamaah sekalian perihal ya tentang program yang nantinya insya Allah akan dilaksanakan oleh kepengurusan Yayasan Masjid Al-Ikhlas. Jadi insya Allah nanti sambil jalannya pengajian atau mungkin setelah pengajian selesai nanti akan ada selembaran, diharapkan para jamaah bisa mengisi dan juga bisa memberikan masukan dan juga penilaian terhadap program-program yang akan kami laksanakan. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu maghrib ke isya ini cukup singkat ya. Jadi pada kesempatan yang mulia ini saya nyampaikan yang ringan-ringan saja kan itu ya. Tapi insya Allah ada hikmah atau ibro pelajaran yang bisa kita ambil terhadap apa yang insya Allah nanti akan kami sampaikan. Insya Allah para jamaah sekalian, pada kesempatan yang mulia dan cukup singkat ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah dari sahabat yang mulia, yaitu ya, Urwa bin Zubair rahimallahu ta'ala. Beliau adalah anak dari Zubair bin Awam, yang mana notabene adalah beliau satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Zubair bin Awam, para jamaah sekalian, mempunyai seorang anak yang namanya Urwa bin Zubair. Beliau dikenal sebagai 7 ulamanya kota Madinah pada saat itu. Ringkas cerita, tatkala beliau melakukan sebuah perjalanan atau kunjungan silaturahmi kepada salah seorang sahabatnya yang notabene pada saat itu menjadi khalifah di Damaskus pada saat itu. Beliau berangkatlah kepada Amirul Mukminin tersebut dengan mengajak satu anaknya yang juga satu-satunya laki-laki. Ya, beliau punya 4 anak, 3 diantaranya wanita dan yang satu ini adalah pria. Tatkala sampai di tempat atau kerajaan beliau, sang anak tadi meminta izin kepada Urwa bin Zubair rahimahullahu ta'ala. Wahai ayahku, izinkan aku ya melihat peliharaan kuda-kuda dari kerajaan ini kan itu. Lantas kemudian Urwa bin Zubair mengatakan, baiklah silakan kamu melihat dan mengelilingi kerajaan ini kan gitu. Nah kerajaan ini yang dipimpin oleh Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau ini sahabat dekat dengan Urwa bin Zubair, sahabat dekat juga dengan ya adik dari Walid bin Abdul Malik ini, seorang khalifah di Damaskus Suriah pada saat itu, yang punya begitu besarnya kekuasaan kerajaan pada saat itu. Ringkas cerita para jamaah sekalian, tatkala Urwa bin Zubair rahimallahu ta'ala sedang berngobrol berbicara dengan Al-Walid bin Abdul Malik, tiba-tiba datanglah seorang ya pengawal beliau dengan keadaan yang bingung, dengan keadaan yang sangat gelisah. Beliau tahu bahwa aturan kerajaan atau kekhalifahan pada saat itu tidak dibenarkan seseorang memotong pembicaraan antara Amirul Mukminin dengan tamunya, kecuali dalam keadaan darurat, mungkin ada penyerangan musuh dan lain sebagainya. Kemudian ditanya oleh Abdul Walid bin Abdul Malik, ada apa engkau ini kok tampaknya begitu gelisah dan khawatir kan gitu? Apakah ada penyerangan terhadap kekhilafahan kita pada saat ini gitu, kekerajaan kita pada saat ini? Tidak Amirul Mukminin, dia bilang. Bukan sebuah penyerangan gitu. Tapi ada sebuah berita yang sungguh ini tidak enak untuk didengar, kata sang pengawal tadi. Apa itu? Tadi saat putra atau anak dari Tuan Urwa melihat sekeliling tadi kandang-kandang kuda tadi, beliau mendekati salah satu kuda dan kuda itu mengangkat ya salah satu kakinya sehingga ya terkenal oleh anak Urwa bin Zubair rahimallahu taala, sehingga menyebabkan anak Tuan Urwa tadi ini meninggal dunia.
Bayangkan seorang ya Abdul Walid bin Abdul Malik, sahabat baiknya Urwah bin Zubair rahimallahu taala, menyaksikan ya dan mengetahui bahwasanya anak sahabatnya meninggal karena kudanya, meninggal juga di kerajaannya. Bagaimana ini kan gitu? Akhirnya dia membalikan badan menghadap Urwah bin Zubair rahimallahu taala. Apa yang dilakukan oleh Urwah bin Zubair rahimallahu taala? Beliau hanya tersenyum dan beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kata Urwah bin Zubair, ya, silakan bawa ke sini anak saya, akan saya urus, saya akan mandikan, saya akan urus semua yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tatkala tiba di hadapan Urwah bin Zubair rahimahullah taala, beliau memandikan, ya, kata perawi hadis ini, tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari Urwah bin Zubair rahimahullah taala. Ringkas cerita para jamaah sekalian, tatkala Urwah bin Zubair rahimahullah taala menguburkan anaknya sendiri di liang lahat, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah penyakit. Ya, saya nggak tahu kalau penyakit ini sejenis apa, tapi yang jelas penyakit ini sangat berbahaya sehingga tatkala Urwah bin Zubair rahimahullah taala turun, beliau terkena virus ini yang menyebabkan kakinya harus diamputasi. Ini tuh. Karena nggak ada pilihan lain, kalau tidak diamputasi, ini belum ada obatnya, belum ada vaksinnya pada saat itu, ya, maka jika tidak segera ditangani maka akan sampai menjulur kepada seluruh tubuhnya. Kemudian dikatakan kepada Abdul Walid bin Abdul Malik, "Wa Amirul Mukminin, bagaimana ini? Ini kaki Tuan Urwah kalau tidak kita amputasi, maka tidak akan ada obatnya," kan dia bilang seperti itu. Baiklah, lagi-lagi Urwah bin Zubair mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau begitu potonglah kaki saya, dia bilang itu. Silakan amputasi, dia bilang seperti itu. Baiklah, datang tabib-tabib itu pada saat itu, lantas beliau mengatakan, "Wahai Urwah bin Zubair, tradisi di kami ini, di lingkungan kami ini, kalau kami ingin mengobati seseorang yang menyebabkan kami harus memotong, yang menyebabkan rasa sakit begitu luar biasa dahsyatnya," dia bilang, "ya harus kebiasaannya dengan mabuk," dia bilang seperti itu. Karena kalau nggak mabuk pasti akan merasakan sakit kan gitu ya. Kemudian apa kata Urwah bin Zubair rahimahullah taala? "Bagaimana mungkin," dia bilang, "saya bertahun-tahun menjaga kerongkongan saya dari sesuatu yang Allah haramkan." Padahal dalam istilah fikih kita, hukum fikih kita, ya, kalau dalam keadaan darurat kan boleh kan gitu ya. Tapi mana mungkin kita mengajari seorang, ya, 7 ulamanya kota Madinah pada saat itu. Lantas Urwah bin Zubair mengatakan, "Saya tidak perlu itu," dia bilang. "Potong saja kaki saya," dia bilang seperti ini. Lantas para tabib tadi bingung, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana ini? Ini Tuan Urwah tidak mau kalau ya tidak mabuk dulu pada saat itu." Kemudian didatangkan 10 orang yang berbadan besar bermaksud untuk memegangi Urwah bin Zubair. Lagi-lagi beliau menolaknya, "Saya tidak perlu ini. Silakan kalian mengamputasi atau memotong kaki saya akan bertahmid dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti tatkala wajah saya sudah memerah," kata Urwah bin Zubair, "mulailah kalian memotong kaki saya." Seperti itu. Baiklah, akhirnya disiapkan suatu tempat yang sangat istimewa, tempat yang begitu elegan ya di kerajaannya Abdul Malik. Mulailah Urwah bin Zubair mengatakan bertahmid, bertahlil, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Benar-benar sampai wajahnya merah pada saat itu, sehingga mulailah dipotong. Tatkala ujian sudah berlalu, datang ujian kedua. "Wahai Tuan Urwah, darah ini tidak bisa berhenti kecuali dengan satu cara." "Apa itu?" kata Urwah bin Zubair. "Yaitu dengan kami merendamkan kakimu itu ke dalam minyak yang sangat panas." "Ya kalau begitu lakukanlah," dia bilang seperti itu. Ringkas cerita para jamaah sekalian, dilakukanlah. Setelah tadi yang pertama beliau diuji dengan meninggalnya anaknya, anak satu-satunya yang laki, yang beliau berharap akan dijadikan kader untuk penerusnya. Dilanjutkan ujian kedua oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diamputasi kakinya, serta yang ketiga adalah dengan diuji harus direndamkan di minyak yang cukup panas.
Dan ini menyebabkan beliau seorang manusiawi, beliau akhirnya sempat terpingsan dan akhirnya dibangunkan kembali, bisa kembali bangun, dan beliau beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan sambil terus membaca tahmid dan tahlil. Ringkas cerita para jamaah sekalian, selesai dari ujian-ujian yang telah berlalu itu, beliau mengatakan, beliau kembali ke kota Madinah, beliau mengatakan kepada orang-orang kota Madinah pada saat itu. Karena melihat penduduk kota Madinah begitu sedih, melihat ulamanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Janganlah kalian bersedih terhadap apa yang kalian lihat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikanku 4 seorang anak, Allah hanya mengambil 1, maka Allah masih sisakan 3. Maka walakul hamd, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah memberikan 4 kenikmatan, 2 tangan 2 kaki, Allah hanya ambil 1, walaul ham, dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kenikmatanku yang banyak dan Allah menghindarku dari keburukan yang banyak." Lihat kalimat yang mulia dari Urwah bin Zubair rahimahullahu taala, bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas ditanyakan oleh para anak-anaknya pada saat itu, "Wahai ayahku, apa yang membuatmu segagah dan sekuat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dan insyaallah ini yang akan menjadi poin bahasan kita pada malam hari ini para jamaah sekalian. Yang pertama, beliau mengatakan, "Ya baniya, wahai anak-anakku, ta'allamul ilm, belajar ilmu agama yang benar. Waktuhu haqqa, dan luangkan waktu untuk itu," kata Urwah bin Zubair. Kalau kita enggak ada waktu mau baca Quran, mau ngaji kan itu ya. Beliau mengatakan harus waktuhu haqqa, dan luangkan waktu untuk itu. "Innakum in takunu sigara qaumin," kalau seandainya hari ini kalian jadi orang yang kecil, "fasa'allahu yaj'al lakum bi ilmi kubara al qaum," maka suatu waktu nanti Allah pasti akan jadikan kalian orang yang besar karena ilmu itu. "Wasawata hal fid dunya akbar syai'in min jahil," dan sungguh buruk sekali, kata Urwah bin Zubair, maknanya ini, sungguh buruk sekali, apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh, yang tidak mengerti agamanya? "Iyakum antara sodakata anna sodakatun bal i'tabaru hadiah." Hati-hati, jangan pernah melihat amal yang kalian kerjakan atau sodako yang kalian keluarkan adalah sodako yang kalian anggap remeh, tapi jadikan sodako itu sebagai hadiah, kata Urwah bin Zubair rahimahullah taala. Sampai di sini para jamaah sekalian, apa yang dinasihatkan oleh Urwah bin Zubair rahimahullah taala tatkala menasihatkan baik kepada anak-anaknya dan juga kepada kita semua adalah kita sebagai kaum muslimin diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan generasi-generasi penerus kita dengan menanamkan suatu amal kebaikan. Setiap hari lowongkan waktu untuk kita menuntut ilmu agama ini. Makanya sampai Nabi Muhammad SAW mendakwakan Islam ini 23 tahun, begitu lamanya, karena begitu banyaknya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diikuti oleh para ulama. Salah satunya Syekh Albani rahimahullahu taala, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau para jamaah sekalian saking gemarnya menuntut ilmu, beliau itu kalau tidur itu sampai sambil berdiri, Pak. Jadi posisi sambil baca buku itu sambil saking beliau lelahnya, beliau tertidur dalam keadaan berdiri. Mengapa kita diperintahkan dan diwajibkan ayo belajar ilmu agama? Beliau mengatakan, apakah ada yang lebih buruk sampai kalian nanti sampai di masa tua kalian tidak punya kenikmatan yang lebih banyak selain umur yang kalian miliki, kalian masih dalam keadaan bodoh. Maknanya apa? Tidak punya ilmu agama, tidak mengerti tentang ilmu agamanya. Maka ditekankan oleh Urwah bin Zubair rahimallahu taala, waktuhu haqqa, dan harus luangkan waktu untuk itu. Kemudian beliau melanjutkan, "Iyakum antara sodakota anna sodakotun bal i'tabaru hadiah." Hati-hati, jangan pernah kalian melihat amal yang kalian kerjakan atau sodako yang kalian keluarkan adalah sodako yang kalian anggap remeh, tapi jadikan itu sebagai hadiah. Tahdinillahi azza wajal, yang kalian berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yastahdiyanahu azizil kahum, yang dia malu memberikan kepada terhormatnya sebuah kaum. Apa maknanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terkadang kita kalau memberikan suatu kebaikan, contoh saja, tatkala kita dipanggil oleh seorang presiden misalkan,
kita ingin membawakan sebuah perbekalan yang cukup baik, kita mau bawakan buah, beli kemana Pak kita kira-kira? Kita beli di pasar, mohon maaf, atau di swalayan yang begitu bagus? Pasti kita akan memilih di swalayan yang begitu bagus, dengan keranjangnya, dengan bungkus yang begitu rapi. Padahal untuk siapa? Hanya untuk terhormatnya sebuah kaum. Hanya untuk siapa? Kepentingan seorang pejabat tertentu. Tapi kalau kita tatkala memberikan sesuatu kepada orang tua kita, kita menjumpai ingin bersilaturahim kepada orang tua kita, beli di mana biasa kita? Beli di pasar. Umumnya kan seperti itu. Yang penting saya bawakan untuk keluarga saya, yang penting saya bawakan untuk orang tua saya. Padahal dengan kita memberikan tali silaturahim kepada orang tua, selain kita berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, itu sebagai sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena itu dijadikan hadiah selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berbakti kepada orang tua. Maka ini yang ditekankan oleh Urwah bin Zubair rahimahullahu taala, agar kita senantiasa mengutamakan keutamaan terhadap bermuamalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang beramal terhadap terhormatnya sebuah kaum. Kadang kita lebih sungkan Pak datang ke masjid pakai kaos itu biasa saja kan itu. Tapi kalau kita datang diundang menteri, enggak usah jauh-jauh, diundang Pak Lurah, diundang Pak Camat misalkan gitu, pakai pakaian yang rapi kan gitu. Tapi tatkala datang waktu masuk sholat pakai pakaian seadanya kan gitu. Maka ini yang dimaksud oleh Urwah bin Zubair rahimahullahu taala. Jangan sampai kalian menganggap amal yang kalian kerjakan itu adalah amal yang kalian anggap remeh. Karena sesungguhnya amal yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa kita berikan yang terbaik. Beliau melanjutkan, fa innallaha azza wa jalla wa akramul kurama. Karena Allah adalah zat yang paling pantas dan layak untuk memberikan balasan yang mulia. Maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan kemuliaan kepada kita. Hanya Allah yang bisa memberikan balasan terbaik kalau kita beramal soleh kan itu. Kalau kita berharap pada manusia itu hanya sebatas itu kan Pak paling dipuji, hanya sebatas lidahmu saja kan gitu. Tapi kalau kita berlakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan balasan yang paling mulia. Wa anta tahtiyatikum, dan yang paling pantas kalian berikan yang terbaik dari diri kalian. Lantas beliau melanjutkan, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aitu min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'ammilu bihi khaira, sangka baiklah pada orang itu, pasti jadikan orang itu baik. Wa in kana fin nadharin nasi rajulun su, walaupun dia di mata orang dianggap buruk. Fa innalha aqwatun amsalihha, karena perbuatan baik orang itu pasti mempunyai saudara-saudara kebaikan lainnya. Sampai di sini dulu para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir dan merenungkan tentang suatu kebaikan seseorang? Apakah justru kita lebih memikirkan tentang keburukan seseorang? Bala Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'u wa khairu khata'ina tawabun. Setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Tapi sebaik-baik orang pernah buat salah dan berbuat dosa adalah beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini poin yang berikut yang ditekankan oleh Urwah bin Zubair rahimahullahu taala kepada anak-anaknya. Kalau kalian melihat suatu perbuatan baik pada seseorang, jadikan orang itu baik. Sangka baiklah kepada orang itu. Karena kalau orang itu berbuat kebaikan, pasti akan mendatangkan kebaikan-kebaikan lainnya. Jangan sampai karena kebencian kita kepada seseorang, ketidaksenangan kita kepada seseorang, membuat kita tidak objektif menilai orang tersebut. Dan kita tidak pernah mau melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan inilah salah satu poin yang ditekankan oleh Urwah bin Zubair rahimahullahu taala, sehingga benar-benar dia yakin semasa hidupnya dia senantiasa tenang dalam iman Islam yang dia yakini serta istiqomah hingga sampai ajal menjemputnya. Kemudian poin yang kedua, justru kebalikannya. Beliau mengatakan, wa idza ra'aitu min rajulin fi'latal syarr, kalau kalian melihat perbuatan buruk dari seseorang, fahdharuhu, awas, berhati-hatilah kalian dari orang tersebut. Wa in kana fin nadharin nasi rajulul khair, walaupun di mata orang dia adalah orang yang baik.
fa innaha aqwatun amsalihha, karena perbuatan buruk itu juga mempunyai saudara-saudara keburukan yang lainnya. Wa'lamu, ketahuilah, kata Urwah bin Zubair, annal hasanati tadullu ala aqwatiha, bahwasannya kebaikan-kebaikan akan mendatangkan saudara-saudaranya. Saya di sini para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang terakhir. Kalau kita juga justru melihat keburukan seseorang, ketidakbagusan, ketidakbaikan seseorang, tetap sangkalah baik pada orang itu, walaupun nantinya secara zahirnya dia tampak buruk di mata manusia. Karena setiap manusia pasti memiliki sifat-sifat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ditekankan oleh Urwah bin Zubair rahimahullahu taala kepada anak-anaknya. Jangan sampai hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semula bersih, suci, menjadi kotor hitam karena kedengkian kita kepada seseorang, menyebabkan seseorang itu berbuat tidak baik, membuat seseorang menjadi pemikirannya tidak baik terhadap orang tertentu. Maka inilah suatu keniscayaan yang harus kita jauhkan dari waswas syaitan. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa pesan yang disampaikan oleh Urwah bin Zubair rahimahullahu taala terhadap anak-anak beliau, karena beliau ditanya apa yang menyebabkan beliau begitu kuat, begitu kekar menghadapi ujian yang diterima oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini dulu yang ada yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian, silakan sebelum saya melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya tentang mengaji, bagaimana cara kita membaca Al-Quran yang benar. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran pada jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada ketentuan syariat dari petunjuk siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebagai muslim belum bisa mengaji, maka ini suatu yang harus kita renungkan bersama. Melihat kewajiban membaca Al-Quranul Karim, kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita belum, bahkan kita tidak mau untuk belajar membacanya, maka pasti ada yang salah terhadap diri kita. Para jamaah sekalian, membaca Al-Quran adalah sebuah kewajiban. Tidak mengenal dia seorang yang muda, tua, bahkan sampai usia lanjut, tatkala dia sudah dilahirkan dan bersyahadat mengaku bahwasanya dia dari Islam, maka sudah menjadi kewajiban untuk dia bisa membaca Al-Quranul Karim. Kalau ditanyakan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, semua sudah dirangkumin oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan kita senantiasa mau mendalami, berusaha mencari tahu, belajar dengan bersungguh-sungguh bahwasanya ini suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan bukan hanya sekedar kita membaca dan pandai menguasainya, tapi bagaimana kita mengamalkan dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ambil contoh misalkan ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan wa'afina anin nas, dan maafkanlah manusia. Ayat ini apakah hanya sekedar kita baca tatkala kita sudah pandai membaca Al-Quran, atau kita merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan ini yang menjadi problematika umat saat ini. Tatkala mereka hanya pandai mampu dan mengajarkan Al-Quranul Karim, tapi dia tidak mampu untuk menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Makanya sampai pernah suatu ketika ada kisah, suatu kelompok menanyakan kepada ulama, wahai ulama, wahai syekh,
Kami ini di negara ini sudah berdoa ya, tidak kurang-kurang setiap hari kami semua hampir bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa tidak satu pun hajat atau permintaan kami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang ditanya oleh Syekh? Apakah kalian sudah membaca Al-Qur'anul Karim dengan benar dan baik? Ya, tentu sudah kami lakukan dengan benar dan baik sesuai petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian timbul pertanyaan kedua, apakah kalian sudah mengamalkan apa yang kalian bacakan itu? Selantak semua terdiam. Wahai Syekh, kami belum sepenuhnya mengamalkan apa yang kami baca dalam Al-Qur'anul Karim. Apa garis besar ya para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an bukan hanya sekedar bagaimana kita pandai mengiramahkan, bukan sekedar kita pandai membacanya, tapi bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Qur'anul Karim 114 surat, 30 juz lengkap mencakup seluruh problematika umat ini. Mulai ekonomi, sosial, budaya, syariat dan lain sebagainya. Maka itu yang paling utama harus difahami dari seorang muslim yang ingin bisa pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seseorang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka perlunya seorang pembimbing atau guru. Mustahil Bapak Ibu sekalian kalau orang ingin bisa pandai membaca Al-Quran tanpa didampingi oleh guru. Ya, walaupun sekarang banyak buku-buku ataupun kitab-kitab metode dalam kita ya otodidak membaca Al-Quranul Karim, tapi ya masih lemah jika tidak ada yang membimbing. Karena kalau kita hanya membaca buku saja tanpa dibimbing, kita tidak pernah tahu mana benar mana salahnya. Tapi tatkala kita dibimbing oleh seorang guru, maka kita akan tahu mana salah mana benarnya, bagaimana tajwidnya, bagaimana makhrajnya, bagaimana ya pelafatannya, tentang hurufnya. Maka insya Allah itu akan membimbing kita sehingga mencapai pada tingkat kita pandai dan bisa membaca Al-Quranul Karim dengan benar. Serta yang terakhir para jamaah sekalian, yang paling utama dan ini mencakup tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu pentingnya kita sebagaimana disampaikan oleh Urwah bin Zubair melowongkan waktu. Minimal 1 hari ya 1 jam 2 jam lowongkan waktu untuk benar-benar menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling kalau ada waktu, ada pengajian Pak, datang taklim Pak gitu ya. Nabi sallallahu mengatakan man salaka tariqan yatlibu fihi ilman sallallahu fin tariqil jannah. Barang siapa yang niat menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian Pak ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, saya lanjutkan sedikit karena masih ada waktu. Baik para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah terakhir dari Urwah bin Zubair rahimahullahu taala yang tadi belum sempat saya ceritakan. Bahwasanya tatkala beliau Urwah bin Zubair rahimahullahu taala sebelum kembali ke kota Madinah, posisi beliau masih di Damaskus, Suriah pada saat itu ya, di kerajaannya dari Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau sang Amirul Mukminin bingung, bagaimana ini? Beliau datang ke kerajaan saya ini, di tempat khalifah saya ini, beliau diuji dengan 3 permasalahan yang begitu berat. Lantas bagaimana cara saya untuk menghibur beliau? Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah petunjuk dan memberikan jalan keluar dari hal yang dipikirkan oleh Al-Walid bin Abdul Malik tadi. Tiba-tiba datanglah sekelompok orang Badui dan yang salah satu pemimpinnya adalah seorang yang buta. Lantas ditanyakan oleh Al-Walid bin Abdul Malik, siapa kalian, dari mana asal kalian, tolong ceritakan. Lantas diceritakan oleh salah seorang di antara mereka, kami berasal dari suku begini dan begitu, dan ini adalah pemimpin kami. Ternyata yang memimpin adalah ya, seseorang yang buta tadi. Kemudian diceritakan oleh seseorang tadi itu, yang buta tadi oleh pemimpinnya. Saya ini dulu kaya raya, dia bilang. Saya punya kerajaan, saya punya dayang-dayang, saya punya istri, punya anak, dia bilang.
Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji saya dengan sesuatu yang tidak pernah saya duga dan tidak pernah saya sangka, kata orang buta tadi. Pernah suatu ketika khalifah saya atau kerajaan saya ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya tidak tahu dari mana datangnya air itu, diterpa oleh banjir bandang yang begitu luar biasa dahsyatnya. Kemudian para jamaah sekalian, tatkala banjir sudah selesai menguji, menghabiskan seluruh hartanya, ternyata dia melihat masih ada seorang yang bisa dia selamatkan, yaitu anaknya yang masih kecil pada saat itu, serta satu untanya. Kemudian dia datangi anak itu atau putranya tadi itu, dia amankan di salah satu tempat dan dia bermaksud untuk mencari pertolongan. Dan manakala dia sampai, dia kembali kepada putranya tadi itu, dia melihat wajah atau leher dari anaknya sudah tergigit oleh serigala. Kemudian tatkala dia kembali kepada unta yang dia jumpai tadi, sontak unta tadi itu berdiri serta menendang kedua matanya dan membuat saya menjadi buta. Wahai Amirul Mukminin, Allah Subhanahu wa taala menguji saya hanya dalam kurun waktu 1 malam pada saat itu, kata beliau. Hanya kurun waktu 1 malam Allah habiskan seluruh harta saya. Status sosial saya, pangkat saya pada saat itu hilang begitu saja. Lantas apa yang dikatakan oleh mukminin? Kalau begitu bawalah orang ini ke hadapan Urwah bin Zubair rahimahullahu taala agar beliau tahu bahwasannya ada ujian cobaan yang jauh lebih berat daripada cobaan yang Urwah bin Zubair rahimahullahu taala. Hikmahnya apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setiap musibah, cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pasti Allah memberikan hikmah dan ibro dari itu semua. Pasti tolak ukurnya adalah ada orang di luar sana yang jauh lebih susah ujian dan cobaannya dari kita. Maka yang paling utama tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, anna idza dzani abdi bih, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka subhanallah, apa yang dilakukan oleh Urwah bin Zubair rahimahullahu taala tatkala awal-awal dia diuji dengan meninggalnya atau matinya putra laki-laki yang dicintainya itu, maka beliau hanya tersenyum dan beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukti keimanan dan beliau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menutup kisah itu dengan mengatakan, Allah memberikan saya 4 anak, Allah hanya ambil 1, Allah masih berikan 3 kepada saya. Allah memberikan 2 tangan 2 kaki, Allah hanya ambil 1, dan alhamdulillah Allah masih memberikan kelebihan itu kepada saya. Subhanallah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah petikan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Urwah bin Zubair rahimahullahu taala, bahwasanya ujian sekelas atau seberat beliau pun beliau bisa mampu beliau lewati dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi renungan kepada kita semua tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, maka kata kuncinya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji dan tidak membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Saya rasa demikian para jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada ingin ditanyakan lagi atau didiskusikan, silakan sambil menunggu waktu, kurang 3 menit kalau nggak salah ya. Silakan para jamaah sekalian. Kalau tidak ada, kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.